Polres Klungkung berhasil membongkar kasus perundungan yang menimpa gadis berinisial Y usia 14 tahun di halaman parkir Pura Jagatnata, Klungkung. Selain menahan tersangka Gep usia 21 tahun dan DP usia 18 tahun, polisi juga mengungkap adanya kelompok atau geng yang dikenal dengan nama Tim Golems. Geng yang beranggotakan 24 orang ini dipimpin oleh tersangka Gep asal dari Bangli yang dikenal dengan nama Golem. Menariknya, semua anggota geng ini ketahuan berasal dari keluarga broken home alias berantakan dan sebagian besar telah putus sekolah. Geng ini terungkap setelah penyidik Satreskrim Polres Klungkung memeriksa HP milik para tersangka. Polisi akhirnya menemukan satu grup WhatsApp atau WA bernama Tim Golems. Tersangka Gep ketahuan mengirim video kekerasan dan konten pornografi yang melibatkan korban. Video yang tersebar di grup WA tersebut kemudian viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat luas. Kapolres Klungkung AKBP Alphonse W. Peletsoin didampingi Kasat Reskrim AKP Madete di Satria Permana dan Kasubag Humas AKP Agus Widiono, hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025 menjelaskan bahwa korban sama sekali tak terlibat dalam geng Golems. Menurut Kapolres Klungkung, kasus kekerasan dan pengeroyokan ini berawal dari masalah pribadi antara korban dengan tersangka Gep. Korban sempat melapor kepada ibunya bahwa dia dijual oleh Gep ke pria hidung belang. Setelah mendengar keluhan tersebut, ibu korban kemudian menghubungi dan memarahi tersangka Gep. Tidak terima difitnah, tersangka Gep mengajak korban bertemu di halaman parkir Pura Jagatnata pada tanggal 28 Februari tahun 2023 sekitar pukul 0.10 untuk mengklarifikasi permasalahan mereka. Saat pertemuan inilah tersangka emosi dan tidak terima sehingga terjadi peristiwa kekerasan dan pengeroyokan terhadap korban yang juga disertai perekaman video. Namun Gep, yang kini ditahan di Mapolres Klungkung, membantah bahwa grup WA Tim Golems dibuat untuk membuli korban. Perempuan asal Bangli ini mengklaim bahwa grup tersebut hanya untuk pertemanan. Dia pun mengaku menyesal atas perbuatannya terhadap korban. Awalnya dia mengaku mengirim video tersebut ke grup, tapi ketika mau ditarik, ternyata keburu dikirim oleh temannya. Meskipun mengaku menyesal, Gep dan DP tetap ditahan oleh penyidik di Mapolres Klungkung. Sedangkan dua tersangka lain berinisial NS usia 17 tahun, dan KY usia 17 tahun tidak ditahan karena masih di bawah umur. Namun atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan pasal 76C Jo pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara. Mereka juga dijerat pasal 170 ayat 1 KUHP, dengan ancaman 5 tahun, 6 bulan penjara. Tersangka Gep dan NS juga dikenai pasal 4 ayat 1, Jo pasal 29 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara, serta pasal 27 ayat 1, Jo pasal 45 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. GAP 21 tahun yang bersangkutan melempari jidat korban dengan sebatang rokok yang saat itu masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, menarik dan menyeret kerah baju korban hingga terjatuh. Yang ketiga, menendang dengan menggunakan kaki kanan. Yang keempat, menarik baju atau menyeret korban sampai, mohon maaf, BH serta baju yang dipergunakan oleh korban kelihatan serta terlepas dari badan korban. Yang kedua, inisial NS memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri korban, menendang menggunakan kaki kanannya sehingga mengenai paha kiri korban. Berikutnya, memukul wajah korban dengan tangan kanan yang mengenai pipi kiri korban. Yang ketiga, inisial PDP, 18 tahun, menjambak dan menarik rambut korban menggunakan tangan kanan sampai korban terjatuh dalam posisi tidur terlentang menghadap ke atas dan menginjak perut korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kemudian menendang bokong korban
dengan kaki kanannya. Yang keempat, inisial NS, 17 tahun, menendang paha kiri korban dengan kaki kanan. Kemudian memukul dengan kaki kanan yang mengenai punggung korban. Sri Wiyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.